Setelah kami rasa cukup hanyut dalam indahnya pemandangan di puncak KBI, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju campsite pos 6 Danau Coca-Cola. Kemudian menghabiskan malam di sana, membunuh lelah yang sepanjang hari menyandra. Ini sekarang kita sudah sampai di pos 6 sekitar jam 2 siang. Kita istirahat dulu, kita bermalam di sini, habis itu kita santai. Mantap. Setelah tiba di pos 6, selanjutnya kami berbagi tugas. Sebagian memasang tenda dan sebagian lainnya mengambil air, kemudian mempersiapkan makan malam bersama. Sebelum terang terlelap dikuasai gelapnya malam. Selamat malam Bang Anca yang lagi nonton Boruto. Cing. Kopi lo. Hey, ini ada teman saya yang satu ini lagi tes ilmu dia, telanjang dada malam-malam. Nyusu dia bang. Bang Cantigi. Mana itu? Dah bang, bagi dua kita tuh. Iya bang. Yang anu gelas merah. Suhunya menggelitik. Cing, masak apa kita malam ini, Cing? Gelas merah. Belum tahu kayaknya ini. Mana gelas merah? Makan nugget, kita makan nugget. Malam ini suhunya lumayan dingin. Beda seperti sebelumnya, ini ketinggian 1800-an, tapi kita ada di lembah. Kebetulan di depannya ada danau Coca-Cola, jadi lebih dingin daripada sebelumnya. Soalnya mantap. Yang penting ya kan. Pagi Bang Anca, sarapan dulu. Bagaimana Cing? Bang Cantik, Bang Anwar, Bang Cin, Nasinya pahit. Bang Beruang. Baik. Jadi kita sarapan sayur campur makaroni dengan ikan teri. Ini yang sedikit terbongkar ini. Tahayo. Yang penting mantap. Kita sarapan biar kuat. Habis itu kita lanjut ke pos 8 dan muncak sebentar sore. Ada nggak? Setelah kami mengisi hari dengan sarapan bersama sambil bertukar tawa, selanjutnya kami mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan hari ini menuju ke pos 8 dan bermalam di sana. Agar sebentar sore kami bisa pergi ke puncak dan turun kembali. Setelah selesai berkemas dan semuanya telah sigap, sekarang saatnya untuk memulai langkah pertama menuju hutan Gunung Mekungka. Dari pos 6, pendakian Gunung Mekongga baru dimulai. Medan yang curam sesekali kami dapati dengan kemiringan yang belum pernah kami jumpai sebelumnya. Menguras tenaga, bahkan salah satu dari kami memutuskan untuk berhenti mengatur nafas. Bang Cantigi, gimana tanjakannya? Ini namanya tanjakan berat. Kalau Bang Cin masih bisa diambil hikmahnya Bang Cin? Masih seru. Masih seru ya? Tadi dari bawah langsung satu napas. Bang Anoa? Yang penting ngocok bang. Yang penting ngocok apa Bang? Ngocok jas jus. Kocok jas jus ya? Mantap. Ini tanjakan dari pos 6. Mungkin baru bisa dibilang pendakian Gunung Mekongga mulai terasa.
dibandingkan sebelumnya. Landai bersahabat melewati jalur proyek dari PT HBI. Sekarang kita akan lanjut ke pos 7. Mantap. Boleh Bang Jack. Aman Bang. Aman ya? Kaki bagaimana? Aman. Aman. Lanjut ayo. Setelah semangat telah kembali, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 7 Batu Meriam. Sudah sampai Bang. Wih, cepat. Yuk. Akhirnya setelah perjalanan 1 jam 7 menit, kami tiba di pos 7 Batu Meriam. Bagaimana Bang Cantigi? Mantap. Mantap. Sana Batu Meriamnya. Bang leader, Yang penting jas Bang. yang penting aja soal. Kalau abang terganteng di pendakian kali ini bagaimana? Parah. Parah ya. Hari ini kita naik tanjakan 107 2 kali tarik nafas. Cing. Jangan lupa ngocok. Dan lo kocok, apanya yang dikocok? Mantap. Setelah kami merasa cukup untuk beristirahat, kembali kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Sala untuk mengisi kembali persediaan air kami. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 8 dan bermalam di sana. Posisi Bang. Kalau ada lihat tulisan yang terakhir, maju lagi Bang. Oh iya Bang. Kalau jalur kanan toh. Setelah melewati Puncak Sala sekitar 50 meter, ada sedikit campsite. Di situ ada percabangan untuk mengambil air. Katanya sebelah kiri 50 meter. Coba ke sana ya. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 8, kemudian lanjut ke puncak Gunung Mekongga, kami putuskan untuk mengisi kembali cadangan air kami kurang lebih sekitar 20 liter, agar cukup hingga turun kembali ke pos 6, Danau Coca-Cola. Karena kesepakatan bersama, akhirnya kita putuskan untuk camping di sini. Karena pikir-pikir lagi, kalau misalnya kita pergi ke puncak pos 8, kita bawa air, lumayan jauh, lumayan berat. Habis itu baliknya lagi besok lumayan lama. Jadi kita putuskan untuk camping di sini, sekaligus langsung kita summit, dirikan tenda dulu, baru kita summit. Penting ya. Guys. Setelah kami membulatkan suara untuk menghabiskan malam di sini, segera kami mendirikan tenda, kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Mekongga siang ini. Di sepanjang perjalanan, kami jumpai dua nisan korban keganasan Gunung Mekongga tahun 2017 lalu. Hanya doa yang bisa kami panjatkan agar semua baik-baik saja.
Untuk menuju ke pos 8, kami harus melewati beberapa bukit dan lembah yang sangat menguras tenaga. Beberapa dari rombongan ini menamakannya dengan jalur Ninja Hattori yang cukup membosankan tapi wajib dilalui. Setelah beberapa saat kami berjalan, akhirnya kami melewati sepasang dinding batu yang biasanya disebut juga dengan pintu angin. Dan kami memutuskan untuk beristirahat di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Mekongga. Akhirnya kita sampai di pos 8. Mekongga. Setelah bertanya di puncak. Setelah tubuh kembali dingin, mengisyaratkan kaki agar bergerak sebelum dihantam angin. Untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Mekongga sebelum gelap datang menyapa bersama udara dinginnya. Beberapa saat sebelum tiba di puncak, terhampar bentang alam yang cantik rupa, seakan-akan menyambut kami dengan hangat. Akhirnya, sampai di puncak Mekongga. Mekongga membara! Setelah berhari-hari menyeberangi sungai dan menembus lebatnya rimba, dengan tekad yang bulat bersama kaki yang selalu menguat, dalam kerendahan hati dan rasa bangga, inilah puncak Gunung Mekongga. Oh iya, bagi kamu yang tertarik dengan konten angkasa dan hutan, bisa mensupport kami dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari!